Ada sebuah kenyataan yang sering diabaikan, namun diam-diam terus menghantui kita jauh setelah segalanya berakhir. Kenyataan itu bukan muncul saat kita menyakiti orang yang berperilaku buruk atau beracun, bukan pula ketika kita menjauhi seseorang yang tampak lemah. Justru, kenyataan tersebut menyergap ketika kita tanpa sadar melukai seseorang yang sebenarnya tulus, seseorang yang baik kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang hadir dengan sepenuh hati, yang peduli, mendengarkan, melindungi, mendukung, dan mencintai tanpa syarat. Ketakutan terdalam yang muncul di tengah malam adalah, bagaimana jika orang baik yang pernah kita sakiti itu memilih untuk pergi selamanya? Bagaimana jika tanpa sadar, kita telah menjauhkan satu-satunya sosok yang benar-benar tulus dalam hidup kita? Sebab, perginya orang baik itu membawa rasa kehilangan yang sangat berbeda. Diamnya terasa lain. Jarak yang tercipta terasa menggema lebih dalam. Ketidakhadiran mereka membawa keheningan yang menusuk. Ketika orang baik memutuskan untuk mundur, mereka tidak pergi dengan kemarahan atau drama. Dunia tetap sunyi dan tenang. Namun, keheningan itulah yang paling menakutkan, bukan? Bukan karena mereka ingin menghukum kita, tetapi karena mereka benar-benar telah selesai. Selesai mencoba, selesai bertahan. Yang seringkali membuatnya sulit diterima adalah mereka tidak akan memberitahumu bahwa batas mereka telah tercapai. Mereka pergi dengan tenang. Namun, dampaknya terasa begitu memekakkan. Mereka tidak mengancam untuk pergi, tidak menciptakan drama, dan tidak mencari perhatian. Mereka hanya perlahan menarik bagian dari diri mereka. Hal-hal yang dulu dianggap biasa, seperti percakapan panjang, kini semakin singkat. Ketersediaan mereka berkurang. Energi dan perhatian yang biasanya tercurah pada orang lain, kini kembali difokuskan pada diri sendiri. Kita yang dulu berpikir mereka akan selalu memaafkan, selalu kembali dan terus bertahan, akhirnya menyadari bahwa kita keliru menghitung kekuatan hati mereka. Orang baik tidak pergi dengan amarah yang meletup-letup. Mereka pergi dengan kejelasan hati, dan kejelasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau dibalikan. Momen yang paling mengguncang adalah ketika kita akhirnya sadar, seringkali terlambat, bahwa keputusan mereka tidak main-main. Orang baik tidak menarik diri demi bermain sandiwara, tidak menjauh untuk mengundang simpati, dan juga tidak pergi hanya agar kita mengejar mereka. Mereka memilih pergi karena menyadari satu kenyataan, cinta dan usaha mereka tidak lagi dihargai sebagaimana mestinya. Ketika titik itu tercapai, segala sesuatu tak dapat diubah kembali. Pada awalnya, kita mungkin berpikir mereka hanya sedang kecewa atau terluka, bahwa pada akhirnya mereka akan tenang dan kembali seperti semula. Kita terlalu percaya diri, mengira kebaikan hati mereka berarti mereka akan selalu memaafkan, bahwa kesabaran mereka tak berbatas. Namun suatu ketika, sesuatu yang berbeda terlihat jelas. Sorot mata yang berubah, ketenangan yang tegas dalam nada suara mereka, serta energi yang kini diarahkan sepenuhnya untuk diri sendiri. Saat itu kita sadar, mereka tidak lagi terbakar oleh emosi. Bila orang baik memutuskan untuk pergi, itu bukan keputusan yang mudah atau impulsif. Sebab mencinta dan memberi bagi mereka juga bukan hal yang dipermainkan. Tetapi ketika segalanya dirasa cukup, keputusan itu menjadi akhir yang tak dapat digoyahkan. Mereka telah menginvestasikan begitu banyak waktu, tenaga, dan perhatian. Berusaha dengan tulus untuk memberikan lebih banyak peluang daripada yang semestinya. Mereka bertahan, mencoba memahami, dan terus memberi keberanian di saat kita mungkin tak layak mendapatkannya. Namun, ada batas yang tak kasat mata. Batas di mana hati mereka tak lagi mampu menampung luka yang terus ditorehkan. Ketika mereka mencapai titik itu, titik di mana jiwa mereka benar-benar lelah, mereka memutuskan bahwa sudah cukup. Keputusan untuk pergi bukanlah keputusan mendadak, melainkan kesimpulan dari proses panjang yang menguras batin mereka. Kepergian mereka bersifat final, tanpa bayangan untuk kembali. Kita mungkin mencoba menghubungi, mengirim pesan, dengan harapan kecil untuk menguji perasaan mereka, berandai-andai mengembalikan pola lama yang akrab. Namun, saat orang yang dulu memberi kita kehangatan dan perhatian merespons dengan sikap dingin, kita terhenyak.
bagaikan kaca pecah yang tak mungkin disatukan kembali. Hubungan yang pernah dalam kini hanya menyisakan kenangan. Kehangatan mereka telah sirna. Keterikatan itu menghilang perlahan seperti kabut yang tersapu angin pagi. Disitulah kita mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Mereka sebenarnya tidak lagi marah, karena amarah membutuhkan energi, dan energi itu telah habis. Yang tersisa hanyalah orang yang telah selesai berjuang. Kesadaran itu menyakitkan, menghimpit dada dengan berat yang sulit digambarkan. Karena kehilangan mereka bukan hanya tentang kehilangan seseorang, melainkan kehilangan seseorang yang dulu pernah bersedia melakukan segalanya demi kita tanpa pamrih. Kehilangan semacam ini terasa seperti lubang besar dalam diri, sebuah kehampaan yang tak kunjung terisi waktu. Rasa sakitnya menetap lebih lama daripada yang kita duga, melampaui waktu dan ruang, membekas meskipun berbagai hal tampak berjalan maju. Yang lebih menakutkan dari sekadar kehilangan orang tersebut adalah kehilangan apa yang dibawanya ke dalam hidup kita. Orang-orang baik tidak hanya memberi cinta, mereka membawa bersama mereka kebaikan tanpa syarat, kesetiaan yang tulus, kesabaran yang tak terbatas, dan rasa aman, bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga emosional. Mereka adalah orang-orang langka yang dapat memberikan ketenangan, perasaan dihargai dan diperhatikan dengan sepenuh hati. Hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa diganti dengan penampilan fisik semata, atau janji manis yang hampa. Mereka memberi kita rasa pulang, sebuah tempat berlindung bagi hati dan jiwa yang lelah. Ruang di mana kita merasa sepenuhnya nyaman menjadi diri sendiri. Dan saat kita kehilangan mereka, dampaknya berlapis-lapis, menyentuh banyak aspek kehidupan. Itu bukan sekadar kehilangan pasangan, itu adalah kehilangan rumah dan rasa aman emosional. Kita mulai merasakan perbedaannya ketika ada masalah besar dalam hidup, tetapi mereka tidak lagi menjadi nama pertama yang ingin kita hubungi. Kita sadar saat menerima perhatian dari orang lain, tetapi rasanya begitu dangkal, dipaksakan, bahkan terasa transaksional, tanpa ada kedalaman. Setiap kali kita berinteraksi dengan orang baru yang mungkin dingin dalam sikapnya, tidak konsisten, atau egois, serta hanya memberikan setitik usaha, kita teringat pada seseorang yang dulu memberikan segalanya tanpa diminta. Kita mendapati diri kita membandingkannya dengan kebaikan tulus yang pernah ada, dan baru benar-benar memahami nilai mereka setelah itu semua lenyap. Dalam kesendirian atau kesunyian malam, ingatan tentang mereka kembali hadir seperti kaset usang yang diputar ulang. Kita teringat cara lembut mereka mendengarkan tanpa menghakimi, cara mereka menenangkan ketika keraguan melanda, cara tawa tulus mereka mengobati hari-hari paling berat. Kita teringat bagaimana keberadaan mereka membawa stabilitas di tengah badai kehidupan yang kacau balau. Dan yang paling berharga, kenyamanan menjadi diri sendiri di hadapan mereka tanpa perlu berpura-pura. Sungguh kebaikan tulus adalah barang langka, dan saat kesempatan itu berlalu, barulah kita benar-benar paham bahwa tak semua orang memiliki kapasitas untuk mencintai seperti mereka pernah mencintai kita. Betapa alami rasanya mempercayai seseorang, betapa aman kita merasa saat berada di dekat mereka. Hingga suatu ketika kita tersadar bahwa kita tidak hanya kehilangan orang tersebut, kita juga kehilangan akses terhadap kebaikan yang dulu mereka hadirkan. Kebaikan itu, yang sebelumnya kita kira akan selalu ada, tiba-tiba lenyap. Dan dari semua hal yang bisa ditakuti, setelah melukai hati orang baik, justru bukan kemarahan mereka yang menakutkan, melainkan keheningan mereka. Keheningan dari orang baik berbeda. Ia bukan pasif-agresif, bukan pula manipulatif. Ini bukan permainan yang bisa ditarik ulur. Keheningan mereka adalah sebuah keputusan akhir. Itu artinya mereka tak lagi memiliki apa-apa untuk diberikan. Tak ada lagi yang ingin diperjuangkan. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Dan keheningan semacam itu menimbulkan rasa takut yang berbeda. Berbeda dari teriakan atau berdebatan keras. Sebab orang yang masih berteriak, beradu argumen, atau menjelaskan sudut pandangnya adalah orang-orang yang masih peduli, masih ingin memperbaiki keadaan. Namun orang yang memilih diam, yang berhenti bereaksi, dan menarik diri dengan tenang, adalah mereka yang telah menerima akhir dari segalanya. Hati mereka tertutup, bukan karena dendam, melainkan demi menjaga harga diri. Dan itulah keheningan yang paling menghimpit, sebab di dalamnya ada kesadaran pahit, bahwa kitalah penyebabnya. Keheningan itu terasa nyata, berat,
tak dapat disangkal. Ia tak hadir dengan hitungan mundur, tanpa peringatan, dan tanpa kesempatan untuk mengucapkan, "Mari bicara nanti." Sepi itu merangkak masuk perlahan, menyelimuti seperti bayangan lembut tapi menekan, gelap, dan tak terbentahkan. Kita mulai lebih sering memeriksa ponsel, memutar kembali percakapan di kepala, sambil meyakinkan diri. Mungkin mereka sedang sibuk, pikir kita. Tapi jauh di dalam, ada rasa yang tak bisa dibohongi. Hilangnya pesan sederhana seperti "selamat pagi". Kehadiran yang dulu terasa pasti, kini tidak lagi ada. Kebaikan mereka yang dulu begitu mudah diprediksi, kini absen. Dan setiap jam yang berlalu tanpa kabar, seakan menjadi penegas dari ketakutan terburuk. Mereka benar-benar pergi. Ada satu momen sunyi yang terasa paling menusuk, saat kita menatap mereka, dan menyadari bahwa mata mereka tak lagi memancarkan kehangatan yang sama. Suara mereka tak sehalus dulu, keberadaan mereka tak lagi membawa rasa nyaman. Dan momen itu, walaupun sunyi, membawa kedalaman yang lebih menyakitkan daripada drama apapun. Kita menyaksikan orang baik itu perlahan melepaskan ikatan emosional. Tetapi pelepasannya tak dramatis. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah tersembunyi, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Mereka tidak membantah, tidak merasa perlu menjelaskan, bahkan tidak berusaha memperbaiki apa yang telah rusak. Mereka berhenti mencoba, berhenti mengulurkan tangan, berhenti memberikan kedalaman emosional yang dulu mereka tawarkan dengan mudah. Kita dapat merasakan pergeseran itu secara nyata, meskipun mereka tak mengucapkan sepatah kata pun. Orang baik yang dulu mungkin kita sepelekan, kini pergi dalam keheningan, dan kita tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Keterasingan ini bukanlah hal sementara, bukan ujian, bukan sekedar cara untuk menarik perhatian. Ini adalah transformasi. Sebuah penarikan diri yang lahir dari luka-luka dalam, yang perlahan telah mengubah mereka. Dan itu adalah hal yang paling menakutkan. Kejelasan adalah momen di mana hati mereka berhenti berharap, lalu mulai memulihkan cinta dalam diri. Mereka berhenti mengalirkan segalanya keluar, dan sebaliknya mulai kembali ke dalam, merangkul diri sendiri. Ketika kita menyaksikan proses itu terjadi perlahan-lahan, ada kepanikan yang muncul. Bukan kepanikan yang menghadirkan keributan, melainkan sebuah rasa ganjalan di dada, seperti beban yang sulit dilepaskan. Salah satu rasa takut terdalam adalah bagaimana mereka semakin terlihat. Mereka mulai bersinar, dan pada titik itu kita menyadari bahwa orang baik yang pernah terluka tidak akan hancur selamanya. Mereka bangkit dengan membangun kembali diri mereka. Mereka menemukan nilai yang sesungguhnya, menetapkan fokus pada tujuan, dan dengan disiplin serta ambisi yang sengaja tumbuh dari rasa sakit, mereka bangkit lebih kuat. Dalam proses itu, mereka tidak hanya sembuh, mereka sepenuhnya berubah. Kepercayaan diri tumbuh, batasan diri menjadi lebih jelas, standar mereka naik, energi mereka meningkat. Mereka berubah dari memberi secara berlebihan menjadi selektif, hanya memberikan kepada yang pantas. Kita menyaksikan semua itu dari kejauhan atau melalui cerita yang tersebar lewat kabar maupun media sosial. Kita melihat bagaimana mereka berkembang, merasakan perubahan yang nyata dalam diri mereka. Cahaya keberadaan mereka terlihat jelas, dan itu menimbulkan rasa takut di dalam hati kita. Bukan karena iri, tetapi karena kehadiran mereka mengingatkan kita akan apa yang telah hilang dari hidup kita. Kita melihat orang lain mulai memperhatikan mereka. Orang-orang yang menghargai nilai yang dulu mungkin tak pernah kita hormati. Mereka tampak lebih bahagia, lebih sehat, lebih stabil tanpa kehadiran kita. Mereka menjadi versi terbaik diri mereka, versi yang sebenarnya selalu kita harapkan, tetapi kini bukan lagi untuk kita, melainkan untuk orang lain di masa depan yang bukan bagian dari kehidupan kita lagi. Dan itulah rasa takut terdalam, menyadari bahwa tindakan kita tidak hanya menjauhkan mereka dari sisi kita, tetapi juga mendorong mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik tanpa kita. Ketika kita tak lagi menjadi bagian dari hidup mereka, kita tidak hanya kehilangan kehadiran mereka, kita juga kehilangan versi terbaik dari mereka, versi yang seharusnya dapat berkembang bersama kita. Pada akhirnya, kebenaran paling menggetarkan dari menyakiti seseorang yang berhati baik adalah kenyataan bahwa kita kehilangan sosok langka yang mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Mereka mungkin berhasil sembuh tanpa kehadiran kita, belajar tumbuh, menemukan kedamaian, bahkan membangun kebahagiaan tanpa kita. Ketika seseorang yang berhati baik benar-benar menutup lembaran cerita mereka,
mereka melakukannya dengan ketenangan yang terasa abadi. Mereka tidak lagi menoleh ke belakang, tidak membuka pintu yang sudah tertutup rapat, dan tidak merelakan hati mereka kembali terluka dalam upaya menulis ulang akhir cerita. Sebaliknya, mereka melangkah maju dengan penuh keanggunan, sebuah anugerah yang tidak bisa kita tawar. Yang paling berat adalah ketika akhirnya kita sadar bahwa kehilangan tersebut bukanlah karena nasib semata, melainkan hasil dari keputusan dan pilihan kita sendiri. Kesadaran ini menghadirkan beban tersendiri, sebuah rasa sesak yang muncul setiap kali kita bertemu seseorang yang terasa setengah-setengah. Setiap kali kita mendambakan kestabilan yang dulu begitu dekat, dan setiap kali kita berharap pada kesempatan kedua yang ternyata telah lenyap. Namun di balik kesedihan dan penyesalan itu, mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita temukan di tengah kehilangan. Bagi mereka, kehilangan kita menjadi jalan menuju pembelajaran dan perbaikan diri. Gerak maju mereka adalah bukti dari kekuatan hati yang sejati. Sementara bagi kita, kehilangan mereka adalah pengingat tentang betapa bernilainya kebaikan, ketulusan, dan rasa syukur untuk hal-hal yang sebelumnya sering kita anggap biasa dan terjamin. Setelah semua itu berlalu, ketika mereka sudah pergi, yang tertinggal hanyalah keheningan di mana kita akhirnya terpaksa berbicara pada diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Di sana, di tengah sunyi, mulailah kita memahami nilai sesungguhnya dari segala yang pernah ada. Mungkin ada saat-saat di mana kita bertanya untuk pertama kalinya, mengapa nilainya baru terasa jelas ketika segalanya mulai bergeser? Mengapa aku memperlakukan kebaikan seperti sesuatu yang tak akan pernah habis, seperti oksigen yang selalu tersedia? Padahal, orang baik itu ibarat mata air yang jernih di tengah padang gersang. Ketika kita menemukannya, awalnya kita bersyukur dan memanfaatkannya sekadarnya. Namun perlahan-lahan, kita mulai menganggapnya hal biasa. Kita percaya ia akan terus mengalir tanpa henti untuk kita. Sampai pada suatu hari, tanpa adanya isyarat dramatis, mata air itu memutuskan untuk meresap kembali ke dalam bumi. Ia memilih untuk menyuburkan akar-akarnya sendiri dan meninggalkan kita dengan rasa haus yang tiba-tiba begitu nyata. Lalu datang ketakutan lain yang perlahan menyusup ke pikiran. Kita takut menjadi bagian dari pelajaran mereka. Bukan karena luka, melainkan sebagai cerita yang mereka sampaikan dengan bijak. Bukan tangis, tetapi refleksi yang tenang. Pernah seseorang mengajarkan kepadaku bahwa memberi tanpa batas terkadang hanya mengajarkan orang lain untuk menerima tanpa rasa syukur. Kita takut menjadi bab dalam buku kehidupan mereka, sebuah bab dengan judul, "Aku Tahu Batasku Sekarang." Yang lebih mengiris, kita takut bukan karena mereka akan membenci kita. Sebaliknya, kita takut jika mereka justru berterima kasih pada kita. Bukan atas keberadaan kita, tapi atas kepergian kita. Karena melalui kepergian kita, mereka menemukan cinta untuk dirinya sendiri. Kita takut mendengar mereka berkata dalam hati, "Terima kasih sudah pergi, karena setelah itu aku menemukan diriku yang sejati." Itu jauh lebih menyakitkan daripada amarah, karena di sana tersembunyi kenyataan bahwa keberadaan kita ternyata hanya menjadi salah satu pintu bagi mereka menuju kebebasan. Lambat laun, kita mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang mereka, ini juga tentang diri kita. Mulailah muncul pertanyaan dalam diri. Apakah aku takut pada kebaikan yang stabil dan tenang? Apakah aku justru lebih merasa nyaman dengan ketidakpastian yang penuh drama karena ia terasa lebih menggugah atau memberi ilusi seolah layak diperjuangkan? Mari kita renungkan kembali saat-saat ketika kita tanpa sengaja mengabaikan pesan mereka yang penuh dengan kesabaran dan ketulusan. Ketika kita memilih memprioritaskan orang lain yang mungkin hanya menawarkan sensasi sementara, menghadirkan ledakan adrenalin tetapi tidak pernah memberikan kedamaian yang sejati. Pada akhirnya, kita pun menyadari bahwa ada kalanya dalam kebodohan kita justru menyakiti mereka yang baik. Bukan karena mereka tidak cukup baik, melainkan justru karena mereka terlalu baik, terlalu berharga. Mereka tidak membawa kita pada roller coaster emosi yang sering kita salah artikan sebagai cinta. Mereka tidak membuat kita harus berjibaku untuk merasa layak dicintai. Sebaliknya, mereka hadir dengan konsistensi, mampu diandalkan, penuh ketenangan. Namun anehnya, bagi sebagian dari kita, hal-hal itu justru terasa kurang menggugah, kurang mendebarkan, kurang memberikan sensasi tantangan, bahkan tak terasa seperti kehendak takdir. Hingga pada suatu titik, tanpa kita sadari, keandalan itu perlahan lenyap. Saat mereka pergi, barulah kita merasakan kehampaan yang begitu nyata. Kita akhirnya paham, bukan percikan api besar yang selama ini benar-benar kita cari, tetapi kehangatan yang menenangkan. Api unggun kecil yang terus menerangi jiwa, bukan kobaran yang membakar habis segalanya. Lambat laun, kita kehilangan bukan hanya mereka, tetapi juga bagian dari diri kita sendiri.
versi diri yang pernah hadir dalam sorot mata mereka, versi diri yang dulu lebih lembut, lebih tulus percaya, lebih terbuka terhadap cinta, dan menyakitkan ketika menyadari bahwa versi itu turut hilang bersama kepergian mereka. Orang-orang baik dalam hidup kita adalah seperti cermin bening. Dalam keberadaan mereka, tanpa kita sadari, mereka memantulkan bayangan dari potensi terbaik yang ada di dalam diri kita. Bersama mereka, kita belajar bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat, bagaimana menjadi tempat pulang yang saling menguatkan satu sama lain. Namun saat cermin itu beranjak pergi, bayangan indah itu ikut sirna, meninggalkan kita kembali pada diri lama yang skeptis, penuh keraguan dan tanggapan sinis terhadap cinta. Dan disinilah penyesalan semakin terasa menyesakan. Bukan hanya karena kita merindukan mereka, tetapi juga karena kita merindu kepada versi diri kita yang mampu mencintai dan menerima cinta dengan sederhana namun berdaya. Penyesalan itu akhirnya menggema sebagai pertanyaan, apakah ini akhir dari semuanya? Ataukah awal dari pelajaran berharga yang harus benar-benar membentuk kita menjadi lebih baik? Mungkin jawabannya ada di tengah. Barangkali orang-orang baik hadir lalu pergi bukan untuk menghukum atau melukai kita, tetapi untuk memberikan pengajaran penting tentang arti kata cukup. Cukup berarti memahami bahwa kebaikan seseorang bukanlah sebuah hak yang bisa dituntut, melainkan sebuah anugerah yang layak dijaga dan dihargai. Cukup berarti mengerti bahwa kebersamaan itu adalah sebuah pilihan bebas, bukan sebuah kewajiban semata. Dan cukup pula berarti belajar bahwa cinta yang sejati dan sehat tidak membutuhkan drama yang mencekam untuk membuktikan eksistensinya. Ia hanya butuh perhatian penuh kesadaran, penerimaan yang tulus, serta penghargaan atas kehadiran satu sama lain. Dari sini, langkah-langkah ke depan sepenuhnya tergantung pada kita. Apakah kita akan terus berjalan dengan hati yang lebih bijaksana, atau terjebak dalam lingkaran rasa kehilangan tanpa ujung? Pelajaran telah diberikan, tinggal bagaimana cara kita menjalankan apa yang telah dipahami. Jika kita sungguh-sungguh belajar, mungkin suatu saat nanti kita tidak lagi menjadi orang yang melukai, melainkan menjadi orang yang menjaga, atau setidaknya menjadi orang yang tahu kapan harus bersyukur, dan kapan harus melepaskan dengan hormat. Pada akhirnya, kepergian orang baik meninggalkan ruang kosong. Ruang itu awalnya terasa seperti hukuman, tetapi perlahan-lahan menjadi tempat pertumbuhan kedewasaan baru. Di sana kita memahami bahwa cinta bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memilih untuk menghargai setiap hari. Menyadari bahwa kehilangan terbesar bukanlah ketika mereka pergi, tetapi saat kita menyia-nyiakan mereka selagi masih ada. Mungkin pesan terpenting dari semua ini adalah sesederhana, tidak menunggu sampai keheningan seseorang mengajarkan kita arti suara cinta mereka. Karena kadang-kadang orang baik tidak memberikan kesempatan kedua. Bukan karena mereka pendendam, tetapi karena mereka telah memberikan segalanya pada kesempatan pertama. Dan ketika mereka pergi, yang mereka bawa bukan hanya cinta mereka, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita mencintai dan dicintai. Kita hanya bisa berharap di lain waktu kita akan lebih siap menerima tanpa meremehkan, mencintai tanpa takut, dan menghargai tanpa harus kehilangan terlebih dahulu. Jika hari ini kamu menjadi orang baik yang memutuskan untuk pergi, atau orang yang merasa kehilangan dan sedang belajar dari keheningan, teruslah melangkah. Pahamilah bahwa kedua posisi yang sama-sama menyakitkan itu sejatinya juga menyimpan potensi untuk menanam benih pertumbuhan. Inti dari perjalanan ini adalah agar kita tak pernah berhenti belajar dan tetap mempercayai kekuatan kebaikan, baik saat kita menjadi pemberi maupun penerima. Sebab kebaikan adalah salah satu wujud cinta paling murni dan kuat yang dapat berbicara melampaui bahasa apapun di tengah dunia yang sudah terlalu penuh dengan kekerasan dan kepahitan. Maka, belajarlah untuk bersikap lembut, baik pada diri sendiri, orang lain, maupun pada cerita-cerita yang jalannya mungkin masih samar dan belum sepenuhnya kita mengerti. Ketika akhirnya waktu berjalan dan hiruk-pikuk mulai mereda, hingga debu yang sempat bertebaran perlahan mengendap, kita akan tiba di momen keheningan yang awalnya terasa asing. Namun, seiring dentingan hari-hari, keheningan itu berubah menjadi bagian dari keseharian yang diam-diam memberikan ruang bagi hal baru untuk muncul. Dalam ruang itu, secara perlahan, kita memperoleh pandangan yang lebih tajam dan jernih, layaknya tirai kabut yang tersibak. Pada saat itulah, kita mulai melihat bukan hanya apa yang hilang dari genggaman kita selama ini, tetapi juga alasan mengapa sesuatu itu hilang. Di dalam kehilangan, ternyata terdapat pelajaran mendalam yang melampaui sekadar rasa penyesalan. Mungkin kita akhirnya menyadari bahwa tanpa sengaja, selama ini kita memperlakukan orang-orang baik seperti sepotong baju favorit, selalu ada di lemari, selalu siap dikenakan kapan saja sesuai kenyamanan kita. Kita cenderung merasa yakin bahwa mereka akan selalu setia di sana, sehingga kita menggunakannya sewaktu butuh dan mengabaikannya begitu perhatian kita tergoda oleh sesuatu yang baru, mencolok, dan menarik.
Namun yang seringkali kita lupa adalah bahwa baju favorit sekalipun memerlukan perawatan. Ia butuh dijaga agar tetap terawat, dihormati agar tetap layak pakai. Jika tidak, warna indahnya perlahan memudar, bahannya menjadi usang, hingga akhirnya tidak lagi sesuai dengan tubuh kita yang telah berubah seiring waktu. Hal ini juga berlaku dalam hubungan dengan orang baik. Hubungan semacam itu mirip seperti taman yang indah. Mereka adalah tukang kebun yang telaten menyirami setiap hari, membersihkan gulma, memastikan tanah tetap subur agar bunga-bunganya tumbuh mekar. Sementara kita sering hanya datang sebagai pengunjung, sekedar menikmati keindahan tanpa pernah benar-benar memikirkan apa yang perlu dilakukan agar taman itu tetap hidup. Kita menganggap keindahannya adalah hak kita semata, sebuah hadiah dari alam yang tak akan pernah sirna. Namun pada akhirnya, suatu hari sang tukang kebun merasa lelah. Mereka lelah berjuang sendirian menjaga taman itu tetap indah. Dengan perlahan namun pasti, mereka memutuskan untuk menutup pagar taman tersebut dan mengalihkan perhatian mereka untuk merawat kebun di dalam batinnya sendiri. Dan ketika momen itu tiba, saat kita tidak lagi mendapat akses ke dalam taman yang dulunya begitu hangat dan ramah, barulah kita terhenyak. Kita baru sadar bahwa selama ini kita bahkan tak pernah benar-benar memahami taman tersebut. Kita tak tahu nama-nama bunga yang tumbuh di sana, tak pernah peduli berapa banyak air atau cahaya yang dibutuhkan mawar-mawar itu agar tetap segar. Bahkan mungkin ada tanaman yang sudah lama layu tanpa perhatian kita. Sebuah pelajaran sederhana tapi mendalam ada di sini. Jangan pernah menganggap remeh kehadiran seseorang yang baik. Seperti taman yang hidup karena perawatan sang tukang kebun, hubungan butuh usaha kedua belah pihak untuk bertumbuh dan tetap indah. Bila tidak, sesuatu yang indah itu bisa saja pergi, meninggalkan kita dalam kekosongan dan penyesalan panjang. Kehilangan bukan hanya soal akses, tetapi juga ketidaktahuan. Kita menilai dari proses merawat yang terjadi. Ada juga fase di mana kita mencoba meyakinkan diri dengan berbagai narasi. Mungkin ini belum saatnya, mungkin nantinya, ketika aku sudah lebih baik, kita bisa bertemu lagi. Mungkin ini hanya jeda, bukan akhir. Namun hati kecil kita mengetahui bahwa orang baik yang pergi dengan kejebasan jarang berbalik. Mereka tidak pergi untuk memberikan kita waktu berevolusi. Mereka pergi karena evolusi mereka sendiri telah dimulai tanpa memasukkan kita dalam rencana mereka. Ini yang paling menyayat. Seringkali, kita baru mulai berevolusi setelah mereka pergi. Kita mulai belajar tentang komunikasi, batasan, dan konsistensi. Semua pelajaran yang seharusnya bisa dipraktikkan bersama mereka. Andai saja kita memiliki kesadaran itu lebih awal, namun hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Hidup lebih sering memberikan pelajaran setelahnya. Kita juga mulai mempertanyakan konsep kecocokan dan takdir. Dulu mungkin kita berpikir, misteri itu harus terasa seperti gemuruh petir, cinta harus penuh debar cemas, dan pasangan harus membuat kita merasa harus berjuang untuk dicintai. Orang baik mengubah definisi itu. Mereka memberikan chemistry yang terasa seperti matahari pagi, hangat, konsisten, membangunkan tanpa teriakan. Mereka memberikan cinta yang terasa seperti bernafas, alami, vital, namun sering tidak disadari hingga kita kekurangan udara. Kita terbiasa mengagungkan cinta yang dramatis hingga mengabaikan cinta yang menenangkan. Dan hanya ketika ketenangan itu lenyap, kita mulai menyadari bahwa yang kita perlukan bukanlah lebih banyak drama, melainkan lebih banyak kedamaian. Maka tibalah kita pada tahap penerimaan, sebuah proses yang perlahan dan berat. Penerimaan atas kenyataan bahwa kita memang telah kehilangan sesuatu yang langka. Penerimaan bahwa penyesalan tak mampu mengembalikannya. Penerimaan juga bahwa kisah kita dengan mereka mungkin telah berakhir dan halaman berikutnya harus ditulis dengan tinta yang berbeda. Namun dalam penerimaan itu ada ruang untuk harapan baru. Bukan harapan untuk kembali pada masa lalu, tetapi harapan untuk tumbuh. Harapan bahwa suatu hari nanti kita mampu menjadi versi terbaik diri sendiri, memulai dari mencintai diri terlebih dahulu. Belajar untuk memberikan kepada diri sendiri hal-hal yang dulu kita harapkan dari mereka, kesabaran, pengertian, dan kehadiran yang konsisten. Dan mungkin saja, saat kita telah menjadi pribadi yang lebih utuh, kita akan bertemu dengan cinta yang serupa. Entah melalui mereka di babak kehidupan yang baru, atau dengan seseorang yang lain, atau bahkan dengan diri sendiri yang akhirnya merasa cukup. Yang pasti, keheningan seorang yang tulus meninggalkan gemanya. Gema itu tidak selalu menyakitkan, perlahan ia bisa menjadi suara yang membimbing. Suara yang mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan kebaikan. Gema itu berbisik lirih setiap kali kita diberi kesempatan baru untuk mencintai dengan penuh kesadaran. Ia berbisik agar kita menjaga. Setiap kali perasaan tidak dihargai muncul, gema itu kembali mengingatkan, dulu pun kita pernah melakukannya. Pada akhirnya, kehilangan orang baik menjadi salah satu pengalaman manusiawi yang paling menyakitkan, tetapi sekaligus memberikan pelajaran berharga. Ia mengajarkan kita bahwa cinta terkuat seringkali hadir dalam bentuk yang paling lembut.
bahwa kesetiaan bukanlah soal bertahan dalam penderitaan, melainkan tentang hadir secara tulus dan sukarela. Juga bahwa sebuah kepergian tidak selalu berarti kegagalan, melainkan kadang merupakan akhir dari sebuah pelajaran hidup. Meski kita mungkin tidak lagi bersama mereka, pelajaran yang mereka tinggalkan akan selalu bersemi di dalam diri kita. Seperti benih yang ditanam dalam keheningan, suatu hari kelak semoga kita dapat merawatnya menjadi bunga yang indah, lebih sadar dan lebih bijak. Sebab terkadang mereka yang paling mengajarkan kita tentang cinta adalah orang-orang yang tak lagi menanti di garis akhir. Namun mereka telah meninggalkan kita dengan peta, kompas, dan keberanian untuk melanjutkan perjalanan kita, baik sendiri maupun bersama seseorang yang kelak akan menghargai setiap langkah yang kita ambil.